Amerika. Penyebab teknologi Cina bisa kejar AS. Upaya untuk meraih supremasi teknologi dunia kini juga melibatkan Cina, sehingga membuat Amerika Serikat khawatir. Buktinya, Huawei sampai TikTok pun mereka cekal. Apa kuncinya sehingga Cina yang dulunya bukan apa-apa bisa sampai mengejar dengan cepat? Menurut mantan CEO Google, Eric Schmidt, salah satu alasan utama adalah pendanaan gila-gilaan Cina untuk riset dan pengembangan teknologi. Untuk saat ini, Eric menilai teknologi AS memang masih unggul, namun Cina mempersempit jarak dengan cepat. Ada fokus yang sungguh-sungguh di Cina dalam hal penemuan-penemuan dan membuat teknik kecerdasan buatan yang baru. Dalam balapan mempublikasikan temuan ilmiah, Cina kini sudah mengejar, begitulah tutur Schmidt. Menurut data World Economic Forum, Cina malah sudah menggantikan AS sebagai penerbit riset paling top di sains dan teknik pada tahun 2018. Perusahaan seperti Huawei menganggarkan USD 20 miliar untuk riset dan pengembangan, salah satu yang tertinggi di dunia. Maka tak heran jika perusahaan teknologi AS berada di depan soal teknologi kecerdasan buatan ataupun 5G. Di sisi lain, tulang punggung supremasi teknologi AS salah satunya adalah bakat dari negara lain yang dulu cukup bebas belajar dan bekerja di negeri Paman Sam. Situasi saat ini di mana ruang gerak mereka makin terbatas dapat merugikan AS sendiri. Imigran dengan skill tinggi penting bagi daya saing Amerika, membangun perusahaan baru dan lainnya. Amerika tidak punya cukup orang dengan skill semacam itu, cetus Schmidt yang dikutip Detik.net dari BBC. Ia pun menyarankan bahwa meski persaingan ketat bahkan sampai terjadi perang dagang, AS tetap harus bermitra dengan Cina. Ada cukup banyak area di mana kita perlu menjadi mitra, begitulah pungkasnya. Hati-hati badai, Cina jatuhkan bom balasan ke AS. Ribut antara Cina dan Amerika Serikat makin tak berujung. Kali ini negeri Presiden Xi Jinping memberi serangan baru ke negeri Presiden Donald Trump. Jumat malam waktu setempat, Cina mengumumkan pembatasan baru pada aktivitas diplomat AS yang bekerja di Cina, daratan, dan Hong Kong. Ini adalah tanggapan atas perlakuan serupa pada diplomat Cina di AS tahun lalu. Dilansir dari CNBC International, dalam sebuah pernyataan yang diposting oleh Jumat malam, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan aturan akan berlaku untuk diplomat senior dan semua personel lainnya di kedutaan besar Amerika di Beijing dan konsulat di seluruh Cina. Namun juru bicara tersebut mengatakan Cina masih mendukung pertukaran seperti biasa dan kerjasama antar semua sektor kedua negara, dan mengatakan pembatasan dapat dicabut jika AS mencabut langkah-langkah yang diberlakukan Oktober lalu. Sekali lagi kami mendesak pihak AS untuk segera memperbaiki kesalahannya dan mencabut pembatasan tidak wajar yang diberlakukan pada kedutaan besar Cina dan konsulat serta staf mereka. Cina akan membuat tanggapan timbal balik atas tindakan AS, kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya. Meski demikian, tidak ada detail yang diberikan tentang pembatasan baru tersebut. Saat ini diplomat AS sudah menghadapi batasan terkait negara bagian negara, mana yang dapat mereka kunjungi dan bahkan akses ke kampus. Aturan AS mewajibkan diplomat Cina untuk melaporkan perjalanan dan pertemuan dalam apa yang dipandang sebagai upaya untuk mencegah campur tangan dalam komunitas Cina perantauan dan mahasiswa asing. Washington juga mengeluh tentang kurangnya akses timbal balik dalam akses ke media, dengan mengatakan diplomat Cina dapat menyampaikan pandangan mereka ke seluruh media AS, sementara perwakilan Amerika dijauhi oleh media pemerintah Cina. Baru-baru ini, Departemen Luar Negeri memprotes penolakan surat kabar utama Partai Komunis, People's Daily, untuk menerbitkan op-ed oleh Duta Besar Terry Branstad. Makalah tersebut menjawab bahwa artikel tersebut tidak memenuhi standar editorialnya. Ketegangan atas perdagangan, teknologi, dan banyak masalah lain antara Cina dan Amerika Serikat semakin meluas ke bidang diplomasi dan media. Apalagi AS memerintahkan penutupan konsulat Cina di Houston pada Juli, dan Cina menanggapi dengan memerintahkan penutupan konsulat AS di kota barat daya Chengdu. Kebijakan tersebut pukulan ganda karena peran kunci misi tersebut dalam memantau aktivitas di wilayah Tibet yang bergolak di Himalaya. AS juga membatasi jumlah warga negara Cina yang bekerja untuk media pemerintah di AS, yang menyebabkan pengusiran efektif 60 reporter, dan telah mengurangi lama visa untuk orang lain dari 1 tahun menjadi 3 bulan. Hal itu telah membawa tekanan baru pada media AS di Cina, dan Beijing telah menunda pembaruan kredensial untuk beberapa jurnalis mereka sambil menunggu tanggapan positif dari Washington.